Selamat datang di modul ke-8 dengan topik Functional Modeling dari materi program Design Methods. Jadi pada modul ke-8 ini kita akan membicarakan beberapa subtopics. Yang pertama adalah Introduction dari Functional Modeling. Kemudian yang kedua adalah kita akan membicarakan Use Case Diagram. Nah, seluruh materi dari modul ke-8 ini diambil dari textbook dengan judul System Analysis and Design, an Object-Oriented Approach with UML. Kemudian beberapa capaian yang diharapkan setelah kita mempelajari modul ke-8 ini, yang pertama adalah kita diharapkan mampu menganalisis requirement dengan menggunakan use case diagram. Kemudian yang kedua, kita diharapkan agar mampu melakukan solving atau memberikan solusi dengan menggunakan use case diagram. Oke, jadi kaitannya dengan functional modeling dalam suatu bisnis yang berusaha membuat sebuah sistem atau aplikasi, maka idealnya proses yang pertama dilakukan adalah proses modeling, di mana proses modeling itu adalah merepresentasikan suatu sistem bisnis di mana bisnis tersebut berinteraksi dengan lingkungannya atau environment-nya. Jadi dengan kata lain, functional modeling ini merepresentasikan overview dari bisnis yang terjadi di dalam environment tempat di mana dia dijalankan. Nah, untuk merepresentasikan bisnis proses ini, kita dapat menggunakan suatu diagram, namanya adalah use case diagram. Di mana use case diagram ini terdiri dari beberapa komponen, seperti aktor yang pertama, di mana aktor ini dapat melambangkan manusia. Ya. Contohnya, ini aktor digambarkan dengan stick figures, kemudian dilengkapi dengan nama aktornya. Apakah customer, apakah seller, atau resepsionis, atau dokter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada komponen use case. Jadi use case ini adalah aktivitas apa nih yang bisa dilakukan ya, atau istilahnya adalah system functionality. Misalnya untuk kasus di dalam konteks aplikasi dokter appointment ya, atau penjadwalan dokter, maka use case dapat berupa misalnya membuat jadwal ya, booking jadwal, atau melakukan pembayaran, atau aktivitas functionality lainnya. Kemudian berikutnya ada komponen subject boundary. Jadi subject boundary ini sebenarnya memberikan scope ya, atau batasan dari aplikasi tersebut. Jadi seluruh use case yang ada dalam aplikasi tersebut itu kita masukkan ke dalam subject boundary ini. Oke, kemudian berikutnya ada beberapa relationship ya, seperti association, include, extend, dan generalization. Untuk association ini menghubungkan antara aktor dengan use case. Sedangkan include dia menghubungkan antara suatu use case dengan use case lain. Di mana relation include ini hanya akan terjadi ketika suatu use case dijalankan, maka use case lain otomatis akan ikut berjalan. Ya. Misalnya untuk use case pembayaran, ya. Misalnya user melakukan pembayaran, maka include relationship ini akan menghubungkan use case pembayaran dengan use case database. Jadi misalnya ketika aktor melakukan pembayaran, maka use case database otomatis akan mengupdate pembayaran tersebut. Jadi sifat include relationship ini adalah sifatnya wajib ya. Artinya suatu use case akan otomatis berjalan ketika use case tertentu sudah berjalan. Sedangkan extend relationship ya, komponen berikutnya, ini kebalikan dari include nih. Artinya suatu use case hanya akan berjalan ya, yang sifatnya optional nih. Dia bisa berjalan atau tidak berjalan ketika use case lain sudah berjalan. Kemudian yang terakhir ada generalization relationship, yang mana dia memberikan suatu percabangan ya dari aktor atau use case lainnya. Misalnya kita ambil contoh aktor pasien ya, di mana aktor pasien ini bisa terbagi nih menjadi dua macam pasien ya, yaitu pasien baru atau pasien lama. Nah, hubungan antara pasien baru dan lama dengan aktor yang lebih umum atau pasien
ini dapat dihubungkan dengan generalization relationship. Oke, nah ini adalah beberapa step ya yang dapat dilakukan untuk menggambarkan use case diagram. Yang pertama adalah kita membuat use case dahulu, atau sistem functionality atau aktivitas yang dapat berjalan. Kemudian yang kedua adalah kita gambarkan aktornya yang terlibat, apakah itu dokter, atau pasien, atau siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita menggambarkan subject boundary ya, artinya adalah scope dari aplikasi tersebut. Dan yang terakhir kita menggambarkan association atau hubungan antara aktor dengan use case atau use case dengan use case yang lainnya. Kita ambil satu contoh di sini. Ini adalah use case diagram dari dokter appointment nih. Jadi di sini ada 5 aktor ya. Di sebelah kiri ini ada aktor pasien, di mana aktor pasien ini dihubungkan dengan generalization relationship dengan aktor yang pasien yang lebih terperinci itu, lebih spesifik. Misalnya pasien ini dapat dibagi ke dalam new pasien atau old pasien. Kemudian kalau kita bergeser di sebelah kiri ada aktor manajemen dan aktor dokter nih. Kemudian masing-masing aktor ini memiliki association relationship dengan suatu use case. Misalnya untuk aktor new patient di sini, dia bisa melakukan use case make new patient appointment ya. Artinya new patient ini dapat melakukan suatu use case atau activity berupa membuat appointment baru. Nah, kalau kita perhatikan di use case make new patient appointment ini, dia memiliki include relationship nih dengan suatu use case lain, yaitu create new patient. Yang artinya adalah ketika new patient melakukan use case make new patient appointment, maka secara otomatis use case create new patient ini akan berjalan secara otomatis ya. Jadi ketika ada suatu use case berjalan, maka use case lainnya itu akan otomatis berjalan. Itu fungsi dari include relationship. Nah, kemudian new patient ya, setelah melakukan make new patient appointment, dia akan melakukan use case berupa manage appointment nih. Dia bisa mengatur katakanlah jadwal, ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita perhatikan juga, manage appointment use case ini juga punya relationship extend nih dengan use case make payment arrangements. Artinya adalah ketika new patient melakukan use case manage appointment, dia punya opsi untuk melakukan payment arrangement. Nah, ini digambarkan dengan extend relationship ini. Oke, sama juga seperti aktor lainnya, yaitu manajemen dan dokter, dia juga terhubungkan dengan use case lainnya, seperti produce schedules untuk aktor manajemen, dan record availability untuk aktor dokter. Di mana dari use case ini, dia punya include relationship dengan manage schedule. Yang artinya adalah manage schedule ini akan jalan otomatis ketika use case produce schedules dan record availability ini akan berjalan. Nah, jadi dalam proses modeling ya, kita menggambarkan bisnis proses dari suatu aplikasi atau sistem yang akan kita buat nih. Salah satunya adalah kita dapat merepresentasikannya atau menggambarkannya dengan menggunakan use case diagram. Sekian materi dari modul ke-8 dengan judul Functional Modeling dari materi program Design Methods.